Ya, saya diminta untuk ngisi ya acara mabit ya, Mas. Mabit SDU Master pada hari ini ya, untuk mengisi masalah pubertas. Ya. Ini adik-adik kan sudah kelas 5 ya. Sudah mulai menginjak pubertas ya. Ada yang tahu apa itu pubertas? Masa menuju remaja. Terus apa lagi? Masa balik. Oke. Masa balik menuju remaja. Masa apa? Masa mencintai lawan jenis. Sudah ada yang mencintai lawan jenis mulai? Oh sudah? 1, 2. Oke. Iya ya, jadi pubertas ini ada dari segi agama sudah ya, sudah dikupas tadi? Ya sudah ya. Dari segi religius ada. Nah, saya ngisi dari segi kesehatan ya. Kesehatan. Saya namanya Pak Naryanto ya. Kerja di Puskesmas 1 Sukaraja ya. Panggilannya Pak Anto ya. Panggilannya Pak Anto. Ya. Ini masalah pubertas ya. Pada anak pubertas ini sebenarnya masalah kompleks ya. Tidak hanya SD, SMP juga, SMA juga ya. Kalau sudah masuk jenjang tinggi tidak ya. Terutamanya SD, SMP, SMA. Ini yang perlu pengertian ya dari adik-adik semua. Nggak nyampe tak? Coba Mas. Belum dinyalain mungkin. Oke ya. Oke ya. Tirin atas. Ya ini pubertas ya. Yang lengkap kayak gini. Dari puberti, bahasa Latin ya, yang berarti kedewasaan ya, istilahnya usia kedewasaan ya. Jadi kalau adik-adik sudah menganggap sudah pubertas ya harus berpikiran apa? Dewasa, minim ya, secara minimal harus sudah berpikiran bisa berpikir dewasa ya. Ini mana Mas? Hilang malah. Apa nyala di sini? Oke. Ya. Ini di mana adik-adik ini mencapai kedewasaan secara biologis. Biologis tahu? Apa? Perkembangan tubuh ya, biologis ya. Mencapai biologis yaitu ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Ada yang tahu organ reproduksi apa saja? Untuk laki-laki? Ya, organ reproduksi apa? Ini bukan tabu ya, tapi ilmu ya nanti ya. Organ reproduksi apa? Ada testis, ya. Testis ya, tahu testis itu ya. Skrotum yang menggantung, terus ada nah, ya itu boleh lah ya. Balur boleh ya. Ada testis, terus ada apa? Ada penis ya, gland ya ada itu ya. Ini. Biasanya dicapai pada usia apa? Remaja. Nah, ini adik-adik ini sudah mulai mau remaja ya. Makanya diberikan materi ini. Ini nanti jadi apa? Jadi tahu ya. Oh, dari kesehatan kayak gitu. Dan dari segi tadi agama kayak gitu ya. Oke. Nih, perubahan dari aseksual menjadi seksual. Dari yang tidak mengerti masalah seksual sudah mulai mengerti masalah seksual. Tandanya tadi sudah ada rasa saling apa ya istilah kalau masih SD ya, saling suka ya. Oh itu cantik. Nah itu ya sudah mulai. Terus ada terus ada dorongan ya, ada dorongan dari hati, kepengen dekat. Nah ini nanti ya. Nah, ini sampai sini jelas belumnya di mana nanti ya, pertanyaan nanti ya. Oke ya, lanjut dulu ya. Nih, ciri-ciri ya. Pubertas ada ciri-cirinya. Coba ada yang tahu ciri-cirinya gimana? Setahu saja. Ya boleh, silakan. Nama siapa? Ya, siapa namanya? Visi apa? Visi. Iya, gimana ya? Apa? Tadi Mas Gosil, apa? Gosil.
Ozil, apa? Taunya apa? Ciri-cirinya apa menurut Mas Sil? Hmm? Ciri-ciri pubertas. Tadi apa? Siapa namanya? Visi. Nah, ini visi. Betul ya. Salah satunya itu ya. Nih, walaupun banyak itunya ya. Nih. Merupakan tumpang tindih. Ini tumpang tindih maksudnya gini, antara anak kepengen tahu ini anak usia segini mulai kepengen pada tahu otomatis ya. Kepengen tahu segala sesuatu ya. Nah, makanya harus diarahkan nih, Pak Ustadz ya, harus diarahkan ini. Nih. Terus periodenya tuh singkat, nggak lama ndak. Pubertas tuh nggak tahunan ndak, itu singkat nanti ya. Apa masanya tuh singkat, nggak tahunan istilahnya ya. Masanya tuh nggak itu singkat ya. Oke. Gimana sampai sini? Oke, bisa dimengerti ya? Nih. Di mana terjadi pertumbuhan pesat. Kalau seperti pesat. Ini loh. Itu pesat sekali ya. Pertumbuhannya itu pesat sekali nanti. Pertumbuhan apa yang pesat? Coba, ada yang tahu nggak? Oke, tinggi badan. Terus apa lagi? Suara. Oke. Terus berat badan. Oke. Apa lagi? Wajah. Apa? Rambut apa? Rambut apa? Diperjelas saja nggak apa-apa, nggak usah. Berat tadi tinggi badan, berat badan ya, yang berubah. Apa lagi? Nanti dijelaskan ya. Selain tumpang tindih ya ini, masalah pubertas selain tumpang tindih, juga masalah ini, masa negatif. Kalau nggak adik-adik nggak tahu itu pubertas apa, nanti arahnya negatif. Ya, arahnya negatif. Makanya benar-benar nanti harus dipahami ya adik-adik ya. Karena mungkin bisa juga sudah ada yang pubertas nih dari sekian ini nih. Ini paling tinggi umurnya berapa? 11. 12 lah itu ya. Oke. Ya. 12 ya paling tinggi. Mungkin bisa juga ada yang sudah pubertas ya di kelas ini ya. Nih. Merupakan apa? Masa negatif, masa krisis. Nah, ini yang penting ya. Krisis apa? Krisis ini. Krisis image ya. Krisis kepercayaan diri ini. Mulai tumbuh di sini ya, mulai terpikirkan oleh adik-adik ya. Gimana sampai sini? Bisa dimengerti? Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia saja. Ya, bahasa Jawa. Oke ya. Ya ini, jadi masa krisis ya. Mencari jati diri ya. Adik-adik ini nanti mencari jati diri sendiri ya. Ini mulai di masa pubertas nanti mencari jati diri salah satunya ya. Kadang membuat geng. Ada yang buat geng nggak di sini? Nggak ada? Ngegeng, kelompok. Ini biasa ini kalau remaja kayak gini, ya. Nah, ini ya. Ini dari kesehatan ya. Bahwa di otak kita ya, otak kita ada hipotalamus ya. Terus ada pituitary gland ya. Terus ada optik chiasma. Nah, ini organ-organ apa di tubuh kita yang nanti berpengaruh terhadap pubertas ya. Gambar apa ini? Otak ya. Ya. Ini hipotalamus, optik ya. Ini gland pituitary kecil sebenarnya ini. Ini kecil ya. Dari otak kita itu kecil sekali. Tapi pengaruhnya besar sekali untuk masa pubertas ya. Ini pengaruhnya besar sekali nanti diatur oleh ini, oleh gland pituitary ya. Ya, dari masa sekian besar otak ini kita diatur oleh ini masa pubertas ini dari gejolak, dari keinginan, ini dari sini nanti ya, dari pertumbuhan ya. Nanti dari sini dipicunya. Oke, jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, ini peranan ya. Peranan gland pituitary atau pituitary gland atau gland pituitary kelenjar ini ya. Gland ini kelenjar.
Ya, bahasa medis, ya, bahasa umumnya ini kelenjar, kalau di kesehatan gland, ya. Gland pituitary, berarti kelenjar pituitary, ya. Ini fungsinya hormon, ada apa? Hormon apa? Ada apa? Hormon? Ada 2 hormon ya di gland pituitary, ya. Ada hormon pertumbuhan sama hormon gonadotropik, ya. Hormon pertumbuhan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, ya. Tadi yang disebutkan tinggi badan, berat badan, terus apa? Suaranya gimana? Membesar, ya. Beda ya dengan waktu anak-anak agak ngebas apa ya? Ini Mas Dad, ngebas ini. Iya, ada ngebas ya suaranya. Ini. Terus ada apa nanti di sini? Nanti jelaskan lagi. Terus untuk fungsi gonad ya. Hormon gonadotropik ini fungsi gonad alat vital ya. Alat vital sudah membesar, mulai ya terjadi pembesaran. Enggak, waktu anak kan masih kecil ya, itu sudah membesar ya. Nanti di sini dipengaruhi oleh hormon gonadotropik ya. Gitu. Nah ini tadi yang saya tanyakan, perubahan apa sih yang terjadi pada adik-adik setelah masa pubertas fisiknya ini ya? Nih, tubuh tadi salah satu betul, tinggi badan, ya ada, berat badan, ini sangat cepat di sini ya, sangat cepat sekali pertumbuhannya. Orang bilang habis sunat nanti cepat gede, iya betul nggak? Kadang-kadang habis sunat cepat gede gitu ya. Padahal bukan kayak gitu mungkin. Habis sunat karena pengaruh tadi apa? Hormon itu, gland pituitary-nya di hormon pertumbuhan sama gonadotropiknya kelihatan cepat besar ini ya. Proporsi tubuh sudah mendekati kayak orang dewasa ya, kayak usia-usia SMP. Kalau SD ini sudah mendekati kayak usia SMP. Kalau SMP sudah mendekati kayak SMA ya, sudah kayak orang dewasa ya bentuknya ya. Nah, sekarang ke ciri-ciri seks ya. Ini kita belajar seks bukan negatif ya, tapi diambil positifnya ya. Ini kita ilmu ya, ilmunya ya. Ini dari perkembangan seks primer nih. Dengan sistem reproduksi. Pada laki-laki biasanya apa? Ini kan laki-laki semua kan? Pada laki-laki apa? Primer yang jelas utama. Ada primer, ada sekali. Primer utama. Ini apa? Ini kalau laki-laki ini wet dream, mimpi basah. Kalau adik-adikku sudah wet dream, berarti sudah. Tadi jelaskan gimana menurut segi spiritual? Salah satu gitu ada mimpi basah tadi. Ya, itu akhir balik ya. Dari sini. Sudah ada yang belum nih? Dari kelas 5 ada belum? Jujur aja nggak apa-apa. Belum semua? Nah, belum ya. Belum berarti kalau belum mungkin nanti kelas 6 ini. Kelas 6 ini kemungkinan mesti ada ya kalau belum ya. Ini kalau wanita menarhe. Menarhe itu haid pertama kali pada wanita. Itu kalau sudah menarhe berarti sudah masuk masa pubertas ya. Kalau laki-laki wet dream, mimpi basah, itu sudah masuk pubertas ya. Sampai sini jelas? Oke. Nih. Boleh? Gimana? Bisa juga. Ya nanti tak jelaskan lagi ya. Mimpi basah sebelum sunat ya bisa. Ya. Karena pengaruh hormon tadi, hormon gonadotropin ya. Ya, di apa kelenjar pituitary ya. Boleh ya. Ini tadi sekunder ya. Sekarang primer. Ini. Nih, yang penting ya. Pada pria tumbuh apa? Kumis. Ya, kalau belum pubertas insya Allah nggak tumbuh kumis ya. Karena ini pengaruhnya hormon ya, hormonal. Sudah ada yang kumisan? Belum? apa dicukur?
Belum ada ya? Ini kan belum ya? Ini belum. Itu dipotong. Ini Pak Ustadz juga dipotong. Saya juga dipotong. Ya. Itu kan belum ada kumisnya ya, Dek ya? Ya, belum. Ini sekunder. Pada pria ini tumbuh kumis, jenggot, tubuh lebih berotot. Bentuk ya. Membentuk ya tubuhnya ya. Nggak kayak waktu anak-anak kan masih nggak bentuk, kalau itu sudah bentuk bidang ya. Oke, paham sampai sini? Oke ya. Terus pada wanita nih. Ini ya. Payudara pinggul sudah mulai nampak. Ini bukan tabu ya, maaf ya, tapi ilmu ya. Ilmu ya. Apa? Pinggul ini. Ya. Itu pinggul ya. Pinggang boleh ya. Nah, terus kenapa? Dari tadi ya, dari pengertian, terus gejala ciri-ciri pubertas ya, hormonnya mempengaruhi pubertas. Ini nanti ada ini. Akibatnya apa? Nah, ini ya. Ini yang perlu dimengerti. Akibatnya apa nanti? Gitu. Akibatnya pada adik-adik apa ini nanti? Cowok, cewek ini. Akibatnya ini nanti. Nah, perubahan fisik yang cepat ya, pesat cepat nanti ya. Ini sering munculnya sikap dan perilaku negatif. Nah, ini yang perlu tanda di garis bawah ini. Perilaku negatif ya. Yang menyebabkan masa pubertas ini jadi negatif ya. Tepatnya nih ya. Ya tadi negatif, nggak positif. Kalau positif kan mungkin sudah puasa ya, Ted? Nah, salah satunya di bawah puasa ada apa ya. Jadi nggak negatif. Tahu ya maksudnya ya? Tahu ya, kalau positif ya. Terus ini biasanya ini kalau anak-anak pubertas ini cirinya malas ya, malas ini, cepet bosen ya, mudah gelisah, nih cepat tersinggung ya, suka berkelahi ini kalau nggak bisa mengendalikan ya, nih rasa percaya kurang, bener nggak? Ya, nanti kalau masa pubertas ada bosen, aduh itu bosen, terus malas-malas aras-arasen. Ya, mau ngerjakan sesuatu aras-arasen, mau ngaji mendingan tidur, itu contohnya ya. Itu jadi ini nanti ini muncul ini malas, cepat bosan, mudah gelisah, cepat tersinggung, percaya diri kadang-kadang kurang ya. Kok saya tubuhnya kayak gini ya, kok saya tubuhnya kok tumbuh kayak gini, nah itu nanti kadang-kadang bingung ya. Tapi mudah-mudahan dengan ketemu saya ya, nanti nggak bingung ya, sudah dijelaskan ya. Oke. Nah, tadi kan sudah negatif sih faktornya yang cepat terjadi pada pubertas itu karena apa aja? Nah, tadi ada kelenjar apa? Pituitari ya, gland pituitari ya, ada untuk pertumbuhan, ada yang untuk hormon seks ya. Gonadotropik ya. Nah, di sini nanti bekerja terlalu aktif. Nah, ini bekerja terlalu aktif, kelenjar pituitari glandnya. Nih, pertumbuhan dan tadi benar ya. Kita ulang lagi ya. Hormonnya ini ya. Ini terlalu aktif menghasilkannya ini. Menghasilkan ini sama ini tuh terlalu cepat kerjanya. Nanti ada beberapa faktor kenapa kok terlalu cepat ada ya. Nih. Hormon pertumbuhan berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan tinggi badan, ya, itu hormon pertumbuhan. Kalau gonadotropik berfungsi untuk merangsang gonad atau organ reproduksi. Organ reproduksi pada laki-laki apa? Apa? Tadi pada laki-laki tadi ada testis, ya, testis, ada penis, ya, itu ya. Ini organ ini merangsang ini. Karena munculnya hormon ini nanti ini merangsang organ reproduksi. Kalau pertumbuhan. Nah, tadi kan ya testis ya. Testisnya mulai bekerja. Nah, itu ya. Itu pada laki-laki ya. Kalau pada wanita ovarium atau indung telur. Ovarium indung telur itu di dalam kandungan ya.
tidak bisa dilihat kecuali dengan USG, ya, ultrasonografi, ya. Ini testis, bukan tes ya, ya memang ya, testis, ya, testis ada dua, ya, kanan kiri. Testis ada dua kanan kiri, nah itu untuk hormon, ya, merangsang itu. Ini nggak usah ya saya, Pak, ya, ya. Ini cewek, ya. Ya sudah. Loh, kok lihat gambar ini langsung sweet. Enggak, ini ya, ini kan mulai apa, pubertas nanti, ya. Ada kelainan pubertas nanti. Nih, pubertas ada dua, ya. Satu yang terlambat, satu yang cepat. Nah, pubertas ada dua, satu terlambat dan satu cepat, ya. Nih, terlalu dini dan terlambat. Terlalu dini cepat, ya. Misalnya dari ini namanya siapa? Bulbul, ya, bulbul. Misalnya kok sudah pubertas ini kelas 5, ya. Berarti masuknya ini terlalu dini, ya. Nanti kelas 6 insya Allah mungkin sudah pada masuk semuanya. Kok misalnya yang perempuan kelas 5 atau 4 sudah ada, berarti terlalu dini, ya. Oke? Nah, ini, ya. Ini kalau terlalu dini disebut apa? Precocious puberty. Nah, ya. Ini baru tahu, ya. Iya, baru tahu, insya Allah baru tahu, ya. Ya. Ini kalau terlalu dini disebut ini precocious puberty, ya, puberty, ya. Di mana seorang anak, ya, dinyatakan mengalami pubertas terlalu dini ini bila dirinya ini seks primer, tadi ada seks primer, seks sekunder sudah saya jelaskan, ya. Belum berusia 7 atau 8 tahun. Ya. Ini terlalu dini nih. Pada wanita 9 tahun. Ini pada pria nih. Pada pria 9 tahun, pada wanita 8 tahun. Kok anak segini sudah ada tanda-tanda tadi pubertas, berarti terlalu dini. Ya, kalau laki-laki 9 tahun. Ini rata-rata umur berapa? 10, 11 ya. 10, 11 ya. Masih belum, ya? Alhamdulillah normal, ya. Ya, alhamdulillah normal semua, ya. Kalau usia segini dini masuknya, berarti hormon apa gonadotropiknya tuh terlalu cepat, ya, mengeluarkan hormonnya, ya. Oke. Di mana nanti, ya, nanti kalau terlalu dini akan timbul masalah ini, biologis, psikososial, ya, psikologis, ya, bisa minder, bisa kurang percaya diri, ya, kalau terlalu dini sih, ya. Bagi yang mengalaminya, ya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa? Kenapa terjadi terlalu dini? Ini penting. Kenapa? Kenapa pubertas dini terjadi sering? Nah, itu ada turunan, ya. Penyakit gangguan otak ini, ya. Tumor meningitis, ya, radang selaput otak. Radang selaput otak, tumor ini menyebabkan pubertas terlalu dini. Nah, sekarang yang terlambat pubertasnya disebut delayed, ya. Ini saya kira udah pada tahu, ya, delayed puberty, ya, di mana mengalami terlambat jika dia belum menunjukkan nih. Pada wanita usia menjelang 13 tahun. Belum mengalami menarche, ya. Pada laki-laki 14 tahun. Pada wanita ini 16 tahun, ya. Kalau laki-laki 14 tahun kok belum, tadi ada wet dream. Nah, ini berarti delayed. Produksi hormon yang di gonadotropik itu lambat, ya. Juga kurang normal, Ted. Terlalu cepat nggak baik,
lambat nggak baik. Yang baik normal, ya. Ini gimana? Apa? Yang apa? Normalnya di antara ini. Di bawah ini pria, 12 tahun. Ya, 12 tahun sudah, 11, 12 ini. Kalau cewek biasanya 12, 13 sudah ini. Ya. Terus ini, masalahnya ini juga. Kalau orang ada terlambat, nanti terjadi masalah ini. Biologis pada tubuhnya, psikologis ya, kejiwaan ya, psikologi kejiwaan ya. Mungkin bisa minder ya, kurang percaya diri ya. Ini di sini. Sosial. Nih. Sosial dengan temannya, mungkin temannya apa? Dibully ya, dibully temannya, tapi ya jangan ya nanti ya gitu. Ini faktornya ya. Kurang gizi bisa. Gangguan fungsi kelenjar. Kalau tadi yang terlalu cepat apa? Ada tumor, ada meningitis ya. Yang terlalu cepat sama produksi hormonnya terlalu cepat. Kalau ini lambat karena faktor gizi bisa, karena faktor gangguan pada kelenjar itu tadi. Nah, terus apa? Penanganan untuk yang terlalu dini dan terlalu lambat. Ada yang tahu? Belum? Ya belum ya. Ini penanganan untuk yang terlalu dini itu apa ya? Terlalu cepat apa ya? Nih. Bila seseorang menunjukkan ya, anak nih. Apa? Intinya ke sini. Ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa ya? Ini kalau anak kok tadi ada delayed puberty, precocious puberty, berarti terlalu cepat, terlalu lambat. Penanganannya ke sini. Ke dokter spesialis apa? Anak. Gangguan pertumbuhan dan hormonal khusus ya. Pediatrik endokrinologis. Bukan dokter anak. Nah, dokter anak nggak nyampe ya. Ke dokter anak gangguan endokrin. Nih. Pertumbuhan dan hormonal. Jadi apa? Pediatrik endokrinologis ya, di sini belum ada. Di sini kayaknya belum ada ya. Di Banyumas belum ada. Kayaknya belum pernah dengar. Ini subspesialis, ini masuknya subspesialis ya. Spesialis anak, lanjutkan lagi jadi ini. Pediatrik endokrinologis. Konsulnya ke sini. Nanti diperiksa gangguannya di mana. Kalau yang terlalu cepat, apakah ada tumor? Apakah kerja fungsi hormon ini gland pituitary-nya terlalu cepat, nanti dikasih mungkin semacam obat atau terapi ya. Kalau terlalu lambat juga ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jam berapa tuh? 3. Monggo kalau ada yang bertanya silahkan. Jelas sekali. Jelas. Pak Anto saya. Nama saya. Ya, monggo. Gimana? Aseksual. Aseksual berarti masa di mana belum mengerti masalah seksual. Seksual, ya contohnya, siapa namanya? Asmi. Punya teman dekat enggak di rumah? Cewek, saudaranya misalnya ya. Nah itu, Asmi mungkin sekarang belum tertarik ya. Nah, itu belum tertarik ya, karena belum pubertas ya. Nanti kalau Asmi sudah tertarik, ya, misalnya sama bulan, sama Fulan ya, sudah tertarik sama Fulan, Asmi, itu berarti sudah mulai seksual ya, sudah bekerja, berarti sudah testis ya, testis itu organ reproduksi. Namanya siapa dulu? Ya, sebutkan nama ya, nama siapa? Tanya Pak Istijal ya. Testis itu organ reproduksi ya, salah satunya pada laki-laki ya. Ya, jelas nggak? Letaknya di bawah penis yang gantung. Ya. Ya. Punya semua enggak ini? Ada semua enggak? Ada enggak semua enggak? Ada ya? Berarti normal semua ya. Kalau enggak ada ya nanti repot nanti. Bisa infertil ya. Tidak punya
tidak subur ya. Resikonya gitu kalau tidak punya itu ya. Makanya dijaga ya. Dijaga ya kebersihannya ya. Dijaga dari apa? Trauma. Ya, sebentar ya. Dijaga kebersihannya, dijaga dari trauma. Ya, trauma. Misalnya naik sepeda. Ya. Sadel tahu? Nah, jatuh kena sadel. Nah, bisa ruptur. Ya. Kalau istilah Azmi itu pecah ya. Kalau kita ruptur, bisa ruptur, nanti fungsinya nggak berfungsi. Nah, enggak meninggal. Cuma nyeri tapi nanti tidak subur. Kalau adik sudah dewasa ya, sudah kuliah, sudah bekerja, nanti berkeluarga bisa nggak punya turunan. Makanya harus dijaga. Jangan kebentur ya, trauma fisik ya. Ya, nama siapa? Nektar. Oh, bagus sekali nektar bunga. Ya, gimana? Nektar. Apa? Nggak usah malu. Yang keras. Ya, itu. Ini tanya sebentar ya, nektar ya. Nektar. Gimana? Nektar, ini pertanyaan nektar. Kata kakakku, kalau gede nanti kamu keluar bulunya di alat kelamin, alat vital. Yaitu salah satu dari fungsi hormon gonadotropik ya. Fungsi hormon gonadotropik itu merangsang itu semuanya ya. Tadi ada kumis kan, jenggot sama itu juga. Ya. Ya, mau ada lagi? Enggak, mau sama ya pertanyaannya ya? Ada lagi silahkan, yuk adik-adik, monggo. Nah ini, monggo. Jadi kayak gini ya intinya ya. Adik-adik kan kelas 5 ya. Adik-adik kelas 5. Sudah kelas 5 ya. Bentar lagi menginjak usia 11 ya, 11 tahun ya. Bentar lagi 12 tahun ya. 12 tahun. Ya 10 boleh, 11 ya boleh ya. Nanti insya Allah tetap mengalami masa ini. Ya, namanya pubertas ya. Kalau yang normal tetap mengalami. Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan dari segi medis ya. Apa yang telat, apa yang terlalu cepat, apa tumbuhnya, sekunder, primer, ciri sekunder di situ ada. Dan nanti dengan itu diharapkan ya. Diharapkan adik-adik semua ini nanti bisa positif, berpikirnya positif. Ya. Intinya di sini nanti. Jadi tidak negatif. Ya. Jadi bisa berpikir positif, tidak negatif. Ya. Ya, oke? Singkat. Cepat, kecuali yang tadi delayed itu sampai 16 tahun cewek ya. Kalau perempuan ya, kalau cowok 14 tahun. Biasanya singkat. Waktunya singkat, kejadiannya singkat ya. Gimana? Waktu apa? Oh, kalau wet dream, insya Allah nanti adik tahu semua. Masa habis wet dream nggak tahu loh? Ini aneh tadi nih. Ya, tetap tahu nanti. Karena belum pernah, jadi nggak tahu. Nanti kalau udah pernah tahu ya. Gimana? Tergantung nanti. Yang namanya wet dream ya keluar. Ya. Kalau nggak keluar namanya dry dream. Mimpi kering itu namanya ya. Tetap keluar nanti suatu saat ya. Jadi intinya apa? Adik-adik nanti sikapnya positif ya. Sudah dapat pelajaran positif. Secara rasional berpikirnya. Kegiatannya pun dialihkan kegiatan yang positif ya. Olahraga ya. Olahraga kelebihan energi bawa olahraga. Main bola boleh, mau apa ya boleh ya. Yang penting kalau kelebihan energi
Kalau ada kelebihan energi tidak disalurkan nanti jadi negatif. Ya, apapun itu disalurkan ke yang positif. Olahraga boleh, hobinya apa, sepeda boleh, terserah ya. Baca buku boleh ya, tapi yang penting mengeluarkan energi ya harus olahraga. Ya. Ada lagi adik-adik pertanyaan sampai sini? Nih, selesai sih? Iya. Ada pertanyaan? Gimana? Apalagi? Enggak apa-apa, silakan. Enggak apa-apa. Siapa namanya? Ali. Ayo. Gimana? Gimana tadi? Kalau belum pubertas, terus? Berarti lambat masuknya. Berarti delayed puberty. Berarti lambat. Berarti mungkin ya, tadi kenapa? Siapa? Alid ya. Tadi kenapa kalau lambat? Gizinya, asupan gizi kurang. Ya, ada kelainan di kelenjar pituitary, gonadotropiknya ya. Makanya harus konsul ke ini. Subspesialis ya, pediatrik endokrinologis. Nanti ada alatnya khusus ya, dideteksi di situ. Di sini belum ada. Mungkin di kota besar ya. Di Banyumas belum ada untuknya. Paling dokter anak ada masih kan sini. Tapi kalau sudah ini pertumbuhan hormonal ini jalan. Ya. Nggak usah tari dulu. Nanti tunggu masanya dulu. Namanya siapa ini? Nggak usah dipikir banget ya. Nggak masalah pubertas ini nggak usah dipikir. Nanti secara alamiah berjalan sendiri, ya. Monggo kalau ada yang masih ditanyakan, silakan. Enggak? Jelas nggak? Sudah jelas? Jelas? Sudah jelas? Jadi sudah jelas nggak sampai sini? Jaga kebersihan otomatis ya, kebersihan ya. Ya, kita sebagai orang muslim harus bersih ya. Bersih ya. Harus resik ya. Kebersihan sebagian dari apa? Nah, itu ya. Itu dijaga bersih, jangan sampai trauma ya. Kalau sudah masuk pubertas positif ya, kegiatannya positif. Jangan yang negatif karena sudah tahu ilmunya ya. Ya, jadi nggak meraba-raba ya. Apa sih? Itu udah enggak ya, harusnya ya. Gimana tadi? Cukup? Oke. Masih ada ya? Ya. Masih ada 3 menit apa ya? Berapa? 5 menit ya. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih ya atas waktunya dari SDN Master yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah bisa mengisi di sini. Bisa berjumpa adik-adik semua ya. Selamat berpuasa, nanti selamat berbuka ya. Dan jaga kondisi ya. Jaga kesehatan masing-masing ya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa berdoa ya. Mungkin mohon maaf ya apabila dari kami banyak tutur kata saya ya yang kurang berkenan. Mohon maaf ya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya tentang pubertas ya, yang tadinya kita tidak tahu bahwa sebenarnya pubertas itu dapat lebih cepat dan juga dapat lebih lambat. Itu tergantung dari bagaimana kita dapat melakukannya. Kalau kita terkena pubertas yang lebih cepat, kita harus berkonsultasi ya, berkonsultasi kepada yang lebih tahu agar supaya ketika kita mengalaminya tidak tersesat.
Ya, semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat buat kita dan kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.